ayo, ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo cepatlah, ayo, ayo, ayo jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi, shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, ayo, ayo cepatlah, ayo, ayo, ayo jangan terlambat. Ayo, ayo, ayo ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Apa kabar? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik aja. Adik-adik, saat ini kita mau mempersiapkan diri, kita mau memuji Tuhan. 1 minggu kita udah pakai waktu untuk belajar, untuk hal-hal yang lain. Hari ini kita benar-benar mau pakai waktu kita untuk memuji Tuhan Yesus. Nah, saat ini langsung mau ajak kita semua tundukkan kepala, kita mau bersatu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Ibadah sekolah minggu hari ini kami buka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Adik-adik, semuanya masih semangat? Masih loh, Oke, karena semuanya masih semangat, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Langsung ajak kita semua menyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Ya, semuanya sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, dulu kita adalah orang-orang yang pantas untuk dihukum oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita adalah orang berdosa. Tetapi syukur kepada Allah, Tuhan Yesus memati di atas kayu salib menggantikan kita. Kita bukan lagi orang berdosa. Bahkan lebih daripada itu, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi anak raja di atas segala raja. Karena itu, kita menyanyikan pujian, Aku Anak Raja. Semuanya bertepuk tangan ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja.
kita adalah anak-anak raja. Sebagai anak raja, kita harus tahu status baru kita sebagai anak raja. Apakah sebagai anak raja saya masih harus pakai tangan saya untuk memukul teman? Masih pakai kaki saya untuk menendang teman saya di sekolah? Atau tendang adik saya, koko saya, cece saya, nenek saya? Atau pakai mulut saya untuk mengatakan hal yang kotor? Tentu bukan itu. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak raja, kita harus menggunakan seluruh anggota tubuh kita dengan baik dan benar. Kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Mari semakin semangat kita mau menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Jadi dari tangan, kaki, mata, mulut. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ayo. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di sorga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Betul sekali, hati-hati gunakan seluruh anggota tubuh kita supaya kita benar-benar pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semua sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah siap. Oke, sekarang kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah. Semua tahu lagunya? Boleh sambil duduk, kita mau menyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Bersyukur ya hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk berdoa bersama.
Saat ini kami juga bersyukur kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kiranya setiap cerita firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak lagu ini? Cerita tentang firman Tuhan ini terdapat di dalam Hakim-Hakim pasal yang keempat. Di sana kita akan menemukan seorang yang bernama Deborah. Siapa ya Deborah ini, adik-adik? Nah, seperti yang tadi saya bilang, Deborah adalah satu pahlawan perempuan yang Tuhan pakai untuk membawa kemenangan bagi orang Israel. Nah, Deborah ini adalah seorang nabi perempuan atau yang disebut nabiyah. Apa sih pekerjaannya seorang nabiyah atau seorang nabi? Seorang nabi atau nabiyah itu memiliki pekerjaan menyampaikan apa yang Tuhan hendak sampaikan bagi umatnya. Jadi karena umat Israel tidak bisa melihat Tuhan secara langsung, Tuhan memakai nabi. Pada saat itu Nabi Deborah untuk menyampaikan segala kehendaknya kepada orang Israel. Tetapi Nabi Deborah ini bukan hanya sebagai seorang nabi, dia juga menjabat sebagai seorang hakim. Wah, apa itu hakim? Hakim itu tugasnya pada masa orang Israel itu adalah sebagai pemimpin. Nah, jadi mereka juga sebagai pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Sebelum Nabi Deborah atau Deborah ini memimpin orang Israel, ada satu orang pemimpin lain yang bernama Ehud. Ehud memimpin orang Israel. Tetapi tidak lama Ehud ini meninggal dan orang Israel kembali lagi kepada kebiasaan mereka yang lama. Apa itu kebiasaan mereka yang lama? Yaitu mereka mencari dewa atau dewi lain untuk disembah selain bersembah kepada Tuhan. Mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, yaitu beribadah hanya kepada Tuhan saja. Mereka membuat dan melakukan dosa. Wah, adik-adik, kita semua tahu bukan
kalau Tuhan sangat tidak suka dengan yang namanya dosa. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi marah. Wah, celaka ini. Tuhan sudah marah kepada orang Israel. Lalu apa yang Tuhan lakukan kepada orang Israel? Adik-adik, Tuhan membiarkan orang Israel dihukum oleh Tuhan. Wah, bagaimana caranya? Tuhan menghukum orang Israel, yaitu dengan cara Tuhan membiarkan mereka kalah perang, sehingga orang Israel dipimpin oleh musuh mereka. Wah, adik-adik, sayangnya karena mereka tidak taat, mereka mengecewakan Tuhan dan mereka dijajah oleh musuh mereka. Pemimpin dari musuh mereka pada saat itu bernama Sisera. Ingat ya, namanya siapa? Sisera. Nah, Sisera ini pemimpin yang sangat jahat. Dia sangat senang menindas dan dia sangat senang menyiksa orang Israel. Sehingga orang Israel yang disiksa sangat merasa terpuruk dan sangat sedih. Karena mereka disiksa dalam waktu yang cukup lama, yaitu selama 20 tahun. Wah, adik-adik, disiksa 1 hari saja sudah rasanya sangat panjang. Apalagi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 20 tahun. Waktunya sangat panjang sekali. Sehingga mereka yang sudah tidak tahan, orang-orang Israel ini, mereka berseru kepada Tuhan, 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 tolong selamatkan kami. Tuhan, Tuhan, tolong bebaskan kami dari penjahat ini, dari musuh kami yang jahat ini. Wah, adik-adik, karena Tuhan berbelas kasih dan Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan memanggil Hakim Deborah untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada orang Israel. Apa yang Tuhan sampaikan? Nah, Hakim Deborah memanggil yang namanya Barak. Ingat ya, siapa namanya? Barak. Barak ini adalah pemimpin perang dari orang Israel. Apa yang Nabi Deborah sampaikan kepada Barak? Nabi Deborah bilang, Barak, maju dan pergilah berperang, karena Tuhan akan memberikan kemenangan bagimu dan bagi prajuritmu. Wah, adik-adik, ini semua kabar gembira, di mana orang Israel yang disiksa dan ditindas sekarang akan mendapatkan kemenangan dan kebebasan. Lalu kira-kira apa ya jawab Barak? Jawab Barak kepada Hakim Deborah. Hakim Deborah, jika engkau ikut, maka aku juga akan berperang. Tetapi jika Hakim Deborah tidak ikut, maka aku juga tidak akan ikut berperang. Wah, kenapa ya adik-adik? Pemimpin yang bernama Barak ini kok tidak mau memimpin perang kalau tidak ada Hakim Deborah ya? Coba kita pikir. Sisera adalah seorang pemimpin yang sangat jahat. Tetapi bukan hanya jahat, Sisera ini memiliki kehebatan perang yang sangat hebat, sangat canggih. Sisera memiliki 900 kereta kuda besi. Wah, 900 itu sangat banyak adik-adik. Kereta besinya ini sangat canggih dibandingkan dengan orang Israel yang waktu itu. Mereka hanya berperang dengan biasa-biasa. Sehingga tentu Barak pasti berpikir, wah, prajuritku hanya sedikit. Sedangkan Sisera memiliki sangat banyak senjata-senjata yang hebat-hebat. Pasti aku akan kalah. Lalu apa jawab Hakim Deborah? Hakim Deborah berkata, baiklah Barak, aku akan ikut berperang dengan engkau pada hari ini. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan, tetapi tidak akan memberikan kehormatan bagimu, karena perempuanlah yang akan memenangkan peperangan ini. Wah, adik-adik, Hakim Deborah bilang kalau dia mau ikut berperang. Hakim Deborah gagah berani. Dia tidak takut walaupun Sisera memiliki senjata yang sangat lengkap dan sangat hebat. Kenapa adik-adik? Karena Hakim Deborah tahu Tuhan itu jauh lebih hebat dari Allah
alat-alat perangnya Sisera. Hakim Deborah tahu kalau Tuhan sudah berjanji akan memberikan kemenangan, maka Tuhan akan menepati janjinya. Wah, benar adik-adik, ini sudah harinya berperang. Maka Hakim Deborah, Barak dan juga para prajurit bersiap-siap untuk berperang. Singkat cerita adik-adik, Sisera membawa 900 kereta kuda besinya untuk mengalahkan orang Israel. Tetapi dengan ajaib sekali, Tuhan mengacaukan semua kereta Sisera. Jadi kereta yang sangat hebat itu terombang-ambing, hancur ke sana dan kemari. Sampai-sampai prajurit dari Sisera tidak ada yang tersisa satu orang pun. Semuanya mati. Bahkan Sisera sendiri turun dari keretanya dan melarikan diri dengan jalan kaki. Wah, adik-adik, di mana kehebatan kereta kuda besi itu? Sudah tidak ada lagi karena lawannya adalah Tuhan yang sangat hebat. Singkat cerita adik-adik, Nabi Deborah atau Hakim Deborah memenangkan peperangan bersama dengan Barak. Tuhan memakai seorang hakim perempuan untuk memimpin peperangan ini sehingga mereka mendapatkan kemenangan. Nah, adik-adik, apa ya yang dapat kita pelajari dari kisah hari ini? Ada dua hal. Yang pertama, adik-adik, coba kita ingat-ingat kembali kenapa orang Israel dihukum oleh Tuhan. Apa ya? Orang Israel dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Karena orang Israel tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Karena orang Israel mengecewakan hati Tuhan. Mereka melakukan dosa. Wah, Dedik, kalau ingat dosa, coba kita lihat diri kita. Sebenarnya Lause dan juga adik-adik juga orang yang berdosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Seperti Tuhan memakai Nabi Deborah atau Hakim Deborah untuk membebaskan orang Israel dari dosa, dari penjajahan itu. Tuhan mengirimkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk membebaskan Lause dan juga adik-adik sekalian dari dosa. Sehingga kita sekarang bisa hidup dengan bebas di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang sudah menang dari dosa, kita bersyukur dan kita hidup sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa seperti orang Israel, tetapi kita mau sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan, hidup bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan beribadah sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Betul adik-adik. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Kita pelajari bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja. Tuhan bisa memakai Hakim Deborah sebagai seorang perempuan. Tuhan juga memakai Barak, laki-laki yang memimpin perang bersama dengan Hakim Deborah. Tuhan bisa memakai perempuan ataupun laki-laki. Tuhan bisa memakai anak-anak atau orang dewasa. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan bisa memakai adik-adik yang di rumah atau juga Lause untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaannya, sudah siap belum kita semua menjadi pahlawannya Tuhan? Seperti Hakim Deborah. Sudah siap belum adik-adik? Karena siapa saja yang sudah siap menjadi pahlawannya Tuhan, Tuhan pasti akan memakai kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang Deborah. Kita juga bisa dipilih dan dipakai oleh Tuhan sebagaimana Tuhan memakai Deborah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari Deborah. Engkau memakai Deborah yang adalah seorang perempuan, tetapi diberikan keberanian, gagah berani untuk memberikan kemenangan bagi orang Israel. Hari ini kami juga anak-anak-Mu mau dipakai oleh Tuhan menjadi pahlawan-pahlawan Kristus dimanapun kami berada. Kiranya kehadiran kami, anak-anak Tuhan, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini ayat hafalan kita terambil dari Roma 8 ayat 31b. Roma 8 ayat 31b.
31b yang berbunyi, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah, adik-adik, seperti cerita tadi, Hakim Deborah tidak takut kepada Sisera yang punya senjata perang yang begitu hebat. Karena Nabi Deborah tahu kalau Tuhan lebih hebat dari peralatan perang milik Sisera. Sama juga dengan kita. Jika Tuhan ada di pihak kita, kita pasti akan menang dan tidak ada segala sesuatu yang dapat melawan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita juga akan melakukan aktivitas, yaitu teka-teki silang. Kita akan mengisi jawaban-jawaban dari teka-teki silang itu ke dalam kolom-kolom ini. Nanti kolom-kolom yang kosong ini bisa diisi dengan menjawab pertanyaan yang ada di sebelahnya, yaitu ada across. Across ini pertanyaan untuk kotak-kotak yang mendatar dari kiri ke kanan. Sedangkan down untuk pertanyaan-pertanyaan yang kotaknya dari atas ke bawah. Nanti adik-adik bisa baca di sana dan isi jawabannya ke dalam kotak-kotak ini. Jangan lupa segera dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu dan klik link di bawah, di link YouTube di bawah ini untuk mendapatkan aktivitas teka-teki silangnya ya. Jika ada yang mengalami kesulitan, bisa minta tolong kepada orang dewasa yang ada di rumah atau minta bantuan dari guru-guru sekolah minggu. Selamat mengerjakan. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mempersiapkan persembahan yang sudah diberikan oleh Papa Mama. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh mentransfer ke nomor rekening yang tertera, maupun kalau misalkan tidak ada kesulitan untuk mentransfer, adik-adik bisa mengumpulkan uang persembahan. Dan pada waktu sudah sekolah minggu di gedung gereja, adik-adik boleh membawa persembahan tersebut. Oke, sambil persembahan adik-adik transfer atau adik-adik kumpulkan, kita mau nyanyikan pujian Berilah yang Terbaik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Baik, kita sudah memberikan persembahan, saatnya kita mau berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati apa yang kami berikan boleh menjadi saluran berkat buat pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan berkati orang tua kami dalam usaha pekerjaan. Tuhan yang terus memberkati papa mama, kakek nenek, bahkan keluarga kami yang selama ini bekerja. Tuhan berkati, kiranya penyertaan, perlindungan pun terus menyertai setiap kami anak-anak. Bahkan lebih daripada itu Tuhan Yesus, kami memberikan hidup kami untuk kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa.
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, Mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, lalu semua ajak kita nyanyikan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menjaga, melindungi kami dari awal ibadah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya penyertaan, perlindungan Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu di dalam masa kecil mereka. Tuhan yang terus menyertai. Tuhan berkati mereka di usia remaja mereka pun saat ini. Tuhan berkati. Bahkan Tuhan berkati mereka di dalam masa studi mereka. Penyertaan, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa untuk orang tua, anak-anak sekolah minggu juga Tuhan berkati di dalam kesehatan, di dalam pekerjaan, perlindungan Tuhan yang terus menopang dan terus menyertai. Akhirnya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya anugerah, cinta dan kasih sayang dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dan dari Allah Roh Kudus terus menyertai langkah kaki kami mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik silakan duduk kembali. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.